Disclaimer dulu sebelum dimulai, yang dimaksud dalam video ini adalah beberapa oknum dan bukan keseluruhan umat sehingga tidak memberi gambaran umum apa yang terjadi. Kalau dari kalian yang menonton ini berasal dari luar agama Katolik, terlebih dahulu saya akan memberikan latar belakangnya secara singkat. Di video ini juga kayaknya kuping kalian yang akan lebih kepake atau bahkan beberapa dari kalian kupingnya bakalan jadi panas. Maka dari itu visualnya saya kasih gambar es dulu biar pada dingin. Dalam gereja Katolik itu ada yang namanya hierarki atau susunan kepemimpinan dan jabatan yang didasarkan pada tahbisan suci. Di sana ada paus, uskup, imam, dan diakon. Jadi begini, terkadang umat Katolik itu aneh. Mereka sangat mencintai paus, tapi mereka suka kesel, punya pikiran negatif, bahkan punya konflik dengan para imam atau romo di parokinya. Ketika Paus Fransiskus datang ke Indonesia, siapa yang tidak antusias? Hampir seluruh umat Katolik di Indonesia sangat senang dengan ini. Atau ketika Paus Fransiskus wafat, semua umat Katolik pasti sedih bahkan sampai nangis berhari-hari. Ketika Paus Leo terpilih, semua umat merayakannya dengan sukacita. Akan tetapi, terkadang semua itu berbanding terbalik dengan apa yang terjadi di paroki. Bentar, saya ganti backsoundnya dulu. Ketika dihadapkan dengan kebijakan yang tidak sesuai dengan pemikirannya, beberapa umat memilih untuk berkonfrontasi atau bahkan memusuhi imam atau romonya. Lebih parahnya, orang-orang ini jadi kompor di kalangan umat. Ini sudah jelas tidak sesuai dengan ajaran Katolik, yaitu cinta kasih. Terkadang kita lupa bahwa dalam gereja Katolik itu ada hierarki. Dalam hierarki itu ada yang namanya ketaatan, dan lebih dari itu, dalam ketaatan ada yang namanya iman. Sebagai umat sudah selayaknya kita taat dengan hierarki. Mengapa kita bisa taat kepada paus tetapi sulit untuk taat kepada romo setempat? Padahal dari paus sampai ke para romo ada satu garis lurus yang bernama hierarki. Paus adalah uskup Roma yang adalah pengganti Santo Petrus, dengan kata lain paus adalah pemimpin gereja Katolik. Nah, Petrus adalah rasul, dan rasul tidak hanya satu. Yang kita kenal adalah 12 rasul Yesus, lalu kemudian ada Paulus dan berkembang menjadi banyak murid Yesus. Kita pernah mendengar tentang kisah 70 murid Yesus. Nah, para uskup adalah pengganti para rasul. Para uskup ini tidak bisa bekerja sendirian. Maka dari itulah ada yang namanya para imam dan diakon. Para uskup, imam, dan diakon ini tidak main-main. Melalui tahbisannya mereka menggembalakan umat, yaitu kita semua. Mereka menerima sakramen imamat. Ada 3 tingkatan dalam sakramen imamat, yaitu diakonat, presbiterat atau imam, dan episkopat atau uskup. Tahbisan yang diterima oleh para imam ini memberinya kuasa untuk bertindak atas nama Kristus atau in persona Christi dengan tugas mengajar, menguduskan, dan memimpin umat. Maka menjadi aneh ketika ada umat yang berkonfrontasi dengan para imam. Mereka secara tidak langsung berkonfrontasi dengan Kristus sendiri. Kalau kita menganggap diri kita adalah seorang Katolik, mau tidak mau kita harus taat dengan pemimpin kita, termasuk para romo di paroki kita sendiri yang merupakan perpanjangan tangan dari uskup dan paus. Dalam gereja Katolik ada aturan yang harus dijalankan oleh setiap individu. Itulah salah satu faktor mengapa gereja Katolik tetap bertahan lebih dari 2000 tahun. Yang jadi keprihatinan adalah terkadang beberapa umat seenaknya sendiri, bikin acara sendiri, bikin aturan sendiri. Padahal itu tidak ada dalam kamus gereja Katolik. Semua yang berkaitan dengan kegiatan gereja harus disetujui oleh romo parokinya karena beliau yang memiliki kewenangan atas semua yang terjadi di dalam paroki. Beliau adalah perpanjangan tangan uskup di paroki itu. Jadi kalau kamu berkonfrontasi dengan romo parokimu, itu tandanya kamu berkonfrontasi dengan uskupmu, dan itu juga berkonfrontasi dengan pausmu, dan itu artinya kamu juga berkonfrontasi dengan Kristus sendiri. Panjang kan? Makanya aneh kalau kamu berkonfrontasi, apalagi membenci romo parokimu, terus ngompor-ngomporin ke yang lain. Beda pandangan boleh, tapi ada wadahnya. Biasanya di setiap paroki ada yang namanya Dewan Paroki, dan disitulah wadahnya. Atau bisa juga dalam forum-forum rapat. Akan tetapi yang perlu diingat adalah ada batas-batas di mana kalau pemikiran kalian itu mentok, ya kembali kepada ketaatan dalam gereja Katolik. Karena tahbisannya sudah pasti seorang romo itu punya rahmat yang tidak dimiliki oleh umat awam.
Ada hal-hal yang dipikirkan olehnya dan tidak kepikiran olehmu. Misal saja, bagaimana seorang imam memperjuangkan visi misi keuskupan setempat, maka nilai ketaatan di sini menjadi penting. Kalau kita mau lebih jauh bicara tentang ketaatan, satu contoh yang sangat relevan adalah ketaatan dari seorang Abraham. Ketika diperintah oleh Tuhan untuk mengorbankan Ishak, apa yang dilakukan Abraham? Bagaimana mungkin seorang Abraham yang sulit mempunyai anak harus mengorbankan Ishak yang sangat dicintainya itu? Apa yang dilakukan Abraham adalah simbol ketaatan yang berlandaskan iman. Apa yang diperintahkan Tuhan, sekalipun itu mengorbankan anaknya, akan dilakukannya sampai kemudian dihentikan oleh malaikat Tuhan setelah Abraham membuktikan ketaatan dan imannya. Bagaimana dengan kita yang hanya berbeda pemikiran dengan pemimpin atau romo kita, lalu kemudian bersungut-sungut, apalagi menjadi kompor di kalangan umat untuk membenci romo tertentu? Sungguh terlalu. Iman apa yang kita pakai ketika melakukan hal itu? Semoga video ini menjadi permenungan untuk kita semua. Sekali lagi, sadarlah kita berada dalam gereja Katolik yang kuat akan tradisi dan juga kuat akan iman kepada Kristus. Saya sudahi dulu karena kayaknya kupingnya udah pada panas. Tetap semangat dalam pelayanan, tetap semangat dalam kasih Tuhan. Udah ya, saya mau ketemu paus dulu di warkop kampung sebelah. Video ini singkat saja, sampai jumpa dan terima kasih sudah menonton.